Selamat datang dalam video pembelajaran tentang pemikiran politik Indonesia pada masa reformasi. Dalam video ini, kita akan mengupas perjalanan penting yang mengubah tatanan politik Indonesia. Pada tahun 1998 terjadi peristiwa penting yang menjadi titik balik dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Reformasi 1998. Gerakan Reformasi 1998 muncul akibat banyaknya permasalahan yang terjadi di Indonesia, meliputi krisis moneter, tingginya ketegangan sosial dan politik yang mengancam terdisintegrasinya bangsa Indonesia, serta kekuasaan militer yang terlalu kuat. Krisis moneter pada tahun 1997 menjadi titik balik bagi Indonesia. Nilai tukar rupiah terjun bebas, inflasi meroket, dan ekonomi nasional yang berada di ambang kehancuran. Usahaan perusahaan swasta gulung tikar, kehilangan kemampuan untuk membayar pekerja, sementara harga bahan pokok melonjak tak terkendali. Stok barang di pasar menipis, menambah penderitaan rakyat. Selama Orde Baru, pemerintah Indonesia bergantung pada utang luar negeri untuk menutupi defisit anggaran. Namun, utang ini menjadi beban berat karena sebagian besar digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga, bukan untuk pembangunan ekonomi yang produktif. Krisis moneter menggerus kepercayaan publik pada rezim Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah untuk menangani krisis ini memicu protes besar-besaran yang menjadi awal dari gerakan reformasi. Di tengah krisis, gerakan perempuan seperti Suara Ibu Peduli muncul. SIP menjadi simbol perjuangan rakyat, memprotes kelangkaan bahan pokok seperti susu bayi yang harganya naik hingga 400%. Mereka mengambil peran penting dalam membuka ruang perubahan politik. Krisis moneter tidak hanya menghancurkan ekonomi Indonesia, tetapi juga sebagai momentum besar untuk perubahan. Gerakan reformasi dari krisis ini membuka jalan bagi demokrasi, otonomi daerah, dan korupsi, kolusi, serta nepotisme di era berikutnya. Selain krisis moneter, pada masa transisi menuju reformasi, Indonesia juga mengalami tingginya ketegangan sosial dan politik di masyarakat. Di berbagai daerah, muncul gerakan-gerakan separatis yang mengancam bahkan membuat terdisintegrasinya bangsa Indonesia, seperti di Timur Timur, Aceh, dan Papua. Akibat ketegangan sosial dan politik yang terjadi pada masa transisi Orde Baru ke masa reformasi, Indonesia harus melepas Provinsi Timur Timur untuk merdeka sebagai negara, yang mana saat ini kita kenal sebagai negara Timor Leste. Lebih lanjut, di daerah ujung barat dan ujung timur Indonesia, yaitu Aceh dan Papua, muncul juga gerakan separatis yang menginginkan kemerdekaan bagi masing-masing daerahnya, seperti Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka. Dapat dikatakan, dari berbagai gerakan-gerakan separatis di Indonesia, baik itu di Timur Timur, Aceh, dan Papua, memiliki kesamaan yang sama dalam alasan ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia, yaitu mereka sama-sama merasakan didiskriminasi oleh pemerintah pusat yang hanya mementingkan kepentingan mereka tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal ini ditunjukkan dari masih adanya ketimpangan pembangunan serta masih tersentralisasinya kekuasaan di pusat. Status daerah operasi militer atau DOM di Aceh dan Papua adalah salah satu lembar kelam dalam sejarah Indonesia. Di bawah rezim Soeharto, kebijakan ini meninggalkan banyak sekali pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di Aceh, pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM memuncak pada tahun 1989. Hal ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil dan juga pengaruh budaya luar. Oleh karena itu, GAM mendapat dukungan luas dari masyarakat. Merespon hal tersebut, pemerintah menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM. DOM di Aceh diwarnai dengan kekerasan yang sistematis, seperti penangkapan tanpa proses hukum, penyiksaan, hingga pembunuhan di tempat. Teror digunakan sebagai strategi untuk melumpuhkan dukungan terhadap GAM, tetapi justru memperdalam kebencian rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat. Bukan hanya di Aceh, daerah operasi militer juga sudah lebih dulu diberlakukan di Papua sejak tahun 1978 untuk menghadapi gerakan separatis, yakni Organisasi Papua Merdeka atau OPM.
Wilayah sekitar tambang Freeport menjadi saksi kekerasan terbesar, dengan penduduk sipil menjadi korban utama dalam upaya militer menekan perlawanan. Mei 98 menjadi puncak perlawanan rakyat terhadap kekuasaan otoriter Soeharto. Demonstrasi massal, kekerasan, dan juga korban jiwa menunjukkan besarnya ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Orde Baru. Selama 32 tahun, Indonesia dalam pimpinan Soeharto menempati posisi yang berbeda pada spektrum rezim non-demokratis. Mulai dari otoriter hingga sultanistik, Orde Baru Soeharto dimulai sebagai rezim militer hierarkis yang khas, mengambil karakteristik tambahan dari otoritarianisme birokrasi, dan selama dekade terakhir semakin menyerupai rezim sultanis. Ketika sifat rezim berubah, begitu pula posisi politik militer. Sementara Soeharto berhati-hati dalam mempertahankan kendali atas penunjukan perwira senior dan berusaha mencegah militer menjadi aktor politik independen, militer tetap menikmati tingkat kebebasan administratif yang wajar, terutama dalam penunjukan dan promosi perwira berpangkat rendah dan menengah. Pada sepenggal akhir tahun rezim Soeharto, ketika protes meningkat atas penanganan Soeharto terhadap krisis ekonomi Asia dan pemilihannya kembali menjadi presiden, mahasiswa dan intelektual menuntut pengunduran dirinya. Dan untuk mengakhiri fungsi ganda militer yang memproklamirkan dirinya, di mana ia mengklaim hak untuk mendapatkan peran dalam urusan sosial politik ke fungsi pertahanan tradisionalnya. Politisi dan cendekiawan yang mendukung demokratisasi berpendapat bahwa kontrol sipil atas militer sangat penting untuk pembentukan demokrasi yang sehat. Anggota militer mengakui perlunya reformasi untuk meluas keangkatan bersenjata, namun enggan memberikan rincian tentang apa yang mungkin diperlukan atau kapan itu akan terjadi. Peran militer selama transisi ini telah berkembang pesat. Awalnya di bawah Soeharto, militer beroperasi dalam kerangka hierarkis dan otoriter, menikmati kebebasan administratif yang cukup besar. Namun ketika protes tumbuh dan seruan untuk reformasi meningkat, militer menahan diri untuk tidak campur tangan dalam proses politik yang menunjukkan pergeseran perannya. Hal ini yang menjadikan katalisator masa terhadap perlawanan otoritarisme Soeharto. Menghadapi keruntuhan ekonomi, pembelotan elit, dan protes yang meluas, memungkinkan transisi yang telah lama ditunggu-tunggu itu terjadi. Momentum ini dimanfaatkan oleh massa untuk mewujudkan transformasi demokrasi yang telah lama dicita-citakan itu. Dari pemerintahan non-demokratis menjadi demokratis. Kritik media muncul sebagai kekuatan signifikan dalam menantang legitimasi rezim otoriter Soeharto di Indonesia, terutama menjelang kerusuhan Mei 98. Akhir 1980-an menandai titik balik ketika pelaporan kritis mulai berkembang dengan media cetak, terutama jurnalisme investigasi memainkan peran penting dalam mengikis penerimaan rezim. Pergeseran dinamika media ini menciptakan ruang publik untuk perbedaan pendapat, yang pada akhirnya berkontribusi pada destabilisasi otoritas Soeharto. Hubungan antara intelektual dan media secara signifikan memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Soeharto. Hal inilah yang memicu demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan massa. Krisis ekonomi dan ketegangan sosial menjadi pemicu rakyat melawan aparat. Hal ini menimbulkan demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan besar-besaran di Jakarta. Hinggalah pada pukul 9 tanggal 21 Mei 98, Soeharto mengundurkan diri, usai sudah Orde Baru. Begitulah kisah Republik di masa transisi. Akan selalu terulang kisah jelata melawan sang adik kuasa, layaknya Republik Roma sebelum-sebelumnya. Indonesia sudah menjebaki Rubicon yang baru untuk menuju ke zaman yang baru. Sic semper tyrannis. Usai sudah 32 tahun masa rejim opresi. 21 Mei 1998 adalah salah satu tanggal bersejarah bagi Indonesia. Setelah 30 tahun berkuasa, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Momen ini merupakan titik awal era baru, era reformasi. Pengunduran diri Soeharto tidak lepas dari krisis moneter Asia 1997. Ekonomi Indonesia runtuh, rupiah anjlok, inflasi melambung tinggi, dan rakyat menderita akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipimpin mahasiswa menjadi puncak tekanan terhadap Soeharto.
Ribuan mahasiswa bersatu menyuarakan aspirasi rakyat, mendesak perubahan menuju demokrasi, dan menolak otoritarianisme Orde Baru. Di berbagai kota, kerusuhan massal pecah. Frustasi terhadap pemerintah memuncak, disertai kekerasan, penjarahan, dan tragedi kemanusiaan yang menyakitkan. Pada akhirnya, di bawah tekanan rakyat, elit politik, dan dunia internasional, Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, B.J. Habibie. Dengan ini, era reformasi resmi dimulai. Setelah Soeharto turun, harapan baru muncul. Reformasi dianggap sebagai awal perubahan menuju negara yang lebih demokratis. Namun, masalah besar tetap membayangi. Kesenjangan sosial, ketidakpastian hukum, dan krisis ekonomi yang tak kunjung pulih. Pada November 1998, sidang istimewa MPR digelar untuk menentukan arah politik Indonesia. Namun, mahasiswa dan rakyat menolak pemerintahan B.J. Habibie karena masih terdapat intervensi militer yang kental. Mereka menuntut militer keluar dari ranah politik dan menyudahi dominasi Orde Baru. Pada tanggal 11 November 1998, ketegangan memuncak. Demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi dihadang oleh Pam Swakarsa, kelompok militer, dan aparat kepolisian. Pada 12 November, bentrokan semakin sengit. Puluhan mahasiswa luka-luka, salah satunya yakni Lukman Firdaus, yang akhirnya meninggal beberapa hari setelahnya. Pada 13 November 1998, suasana semakin memanas. Mahasiswa yang berjumlah ribuan mencoba mendekati kawasan Semanggi dan gedung DPR MPR. Aparat keamanan, termasuk TNI dan Brimob, mengepung mereka dari semua arah, bahkan menggunakan kendaraan lapis baja untuk membubarkan massa. Namun, bukannya mundur, mahasiswa terus maju, berhadapan dengan tembakan membabi buta. Salah satu mahasiswa, Bernard R. Norma Irawan, tewas di pelataran kampus Atmajaya saat berusaha menolong rekannya yang terluka. Di kawasan Semanggi, penembakan terus berlangsung hingga malam. Tragedi Semanggi 1 menewaskan 18 orang dan melukai 109 lainnya. 5 di antaranya adalah mahasiswa yang berjuang untuk hak mereka. Meski sejumlah pelaku di lapangan dihukum, mereka yang berada di balik perintah dan strategi militer tidak pernah diadili. Hingga kini, kasus pelanggaran HAM tragedi Semanggi masih terbengkalai. Tak ada pengadilan khusus yang dapat mengusut tuntas kasus ini. Rakyat pun kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai penyelesaian kasus tragedi Semanggi di pengadilan. Rakyat Indonesia masih menunggu, berharap hak asasi manusia dan juga keadilan betul-betul ditegakkan. Di balik pengunduran diri Soeharto, sesungguhnya terdapat berbagai kekuatan politik yang bersatu untuk menumbangkan tirani dan membuka jalan menuju era reformasi. Gerakan mahasiswa menjadi motor utama perubahan. Kampus-kampus di seluruh Indonesia menjadi pusat diskusi dan perlawanan terhadap rejim otoritarian Orde Baru. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat untuk reformasi politik dan demokrasi. Tidak hanya mahasiswa, buruh juga memainkan peran penting. Gelombang pemogokan dan aksi protes buruh menunjukkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang tak bisa diabaikan. Mereka bersatu dengan mahasiswa untuk menekan pemerintah. Selain itu, para aktivis hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil memanfaatkan media internasional untuk mengekspos pelanggaran HAM di Indonesia. Mereka menciptakan solidaritas dalam negeri dan menambah tekanan internasional pada rejim Soeharto. Tekanan internasional dari IMF dan Bank Dunia menambah beban pemerintahan Soeharto.
media massa yang mulai berani bersikap kritis memperkuat tuntutan rakyat untuk reformasi dan mengungkap kelemahan rezim. Pada akhirnya, kekuatan mahasiswa, aktivis, buruh, akademisi, organisasi keagamaan, media, dan tekanan internasional berkolaborasi untuk mengakhiri kekuasaan otoritarian Orde Baru. Bersama, mereka membuka keran demokrasi bagi Indonesia. Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Reformasi ini membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari desentralisasi, perubahan konstitusi, penguatan supremasi sipil, juga pemberantasan KKN. Salah satu tonggak reformasi adalah perubahan konstitusi. Oleh karenanya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan untuk menjawab tuntutan masyarakat akan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam 4 tahap. Dari tahun 1999 hingga 2002, amandemen menghasilkan 75 pasal baru tanpa mengubah jumlah nomor pasal. Perubahan ini mencakup pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode, pemilihan presiden langsung oleh rakyat, penguatan hak asasi manusia. Namun, perubahan konstitusi saja tidaklah cukup. Salah satu langkah penting dalam reformasi yakni adalah penguatan supremasi sipil yang ditandai dengan adanya pencabutan dui fungsi ABRI yang selama masa Orde Baru menempatkan militer di posisi yang dominan di politik dan pemerintahan. Perubahan ini menandai era baru demokrasi di Indonesia. Kini, masyarakat memiliki hak yang lebih besar untuk terlibat dalam politik, sementara pemerintah menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab. Perubahan besar pertama yaitu dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pasal 18 ayat 5, pemerintah daerah diberikan kewenangan otonomi yang lebih luas dibandingkan masa sebelumnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi tonggak perubahan yang sangat penting yang merubah atau menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang masih kental akan nuansa sentralistik. Desentralisasi memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, memungkinkan mereka merencanakan dan melaksanakan program sesuai kebutuhan lokal. Hal ini mengakhiri dominasi pusat dalam pengambilan keputusan yang sering kali mengabaikan konteks kedaerahan. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga menjadi inovasi penting. Masyarakat kini dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka, meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi. Selain desentralisasi, tuntutan utama era reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK menjadi lembaga independen yang berperan penting dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sejak berdirinya, KPK telah menangani banyak kasus besar, mulai dari pejabat tinggi hingga sektor swasta, sebagai bukti komitmen reformasi dalam membangun pemerintahan yang bersih. Namun, desentralisasi juga menghadapi tantangan. Pada masa Presiden Megawati, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Revisi ini dilakukan untuk merespons kegaduhan politik yang dianggap mengancam keutuhan nasional. Meskipun desentralisasi membawa banyak manfaat, tantangan seperti ketimpangan pembangunan antar daerah tetap menjadi perhatian. Upaya menciptakan tata kelola yang lebih responsif dan demokratis terus berlangsung hingga saat ini. Reformasi 1998 bukan hanya mengakhiri masa otoritarianisme, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Dengan amandemen UUD 1945, desentralisasi kekuasaan, dan penguatan peran sipil, Indonesia mulai melangkah
menuju demokrasi yang lebih matang dan akuntabel. Meski penuh tantangan, reformasi ini tetap menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa, memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan memahami sejarah ini, kita diingatkan untuk terus menjaga dan memperjuangkan demokrasi, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik enteng kekuasaan. Dengan kita biarkan orang-orang penggenjot itu tetap gagah, saya kira tidak. Mereka gagal untuk gagah, mereka hanya ada di baju. Tapi dalam tubuh mereka adalah sesuatu kehinaan, sesuatu yang tidak bertanggung jawab, yang mereka akan bayar sampai ke manapun.